Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Hari ini Sabtu, tanggal 18 Desember 2021. Langsung saja, hari ini materi langsung izin share screen terlebih dahulu. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang praktek menulis karya ilmiah, penyusunan karya ilmiah, praktek menulis makalah. Oke. Ini kami rangkum dari sudah teman-teman kerjakan kemarin kelompok 1, 2, 3, dan juga 4. Jadi pada siang hari ini kami akan mengulas kembali, mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang praktek menulis karya ilmiah, penyusunan karya ilmiah, dan juga praktek penulisan makalah. Jadi langsung ya nanti akan mulai praktekkan. Oke, sebelum kita praktek untuk penyusunan makalah pada siang hari ini, perlu kita ingat kembali bahwa pengertian dari karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang sedang diangkat tentunya. Itu merupakan pengertian dari karya ilmiah itu sendiri. Selanjutnya, para ahli juga mengemukakan pendapat tentang pengertian karya ilmiah, mulai dari Broto Wijoyo. Karya ilmiah itu merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu atau profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Oke. Selanjutnya ya, ini dari Heri Firman. Jadi beliau menuturkan bahwa karya ilmiah itu merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Dan yang terakhir, menurut Dr. Andes Toto Juroto dan juga Dr. Bambang Supriyadi, beliau berdua mengemukakan bahwa pengertian karya ilmiah itu adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Oke, itu tadi pengertian secara etimologinya sudah, menurut para ahli juga sudah pengertian karya ilmiah. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis karya ilmiah. Jadi jenis-jenis karya ilmiah itu sendiri meliputi makalah. Jadi makalah itu merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua adalah artikel. Jadi artikel di sini dalam konteks jurnalistik adalah karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel
artikel itu dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan juga mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, tentunya ada skripsi. Skripsi ini memang karya ilmiah untuk mahasiswa di jenjang strata 1. Ini merupakan pendapat penulis mengacu dan juga berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya di dalam pembuatan skripsi itu sendiri. Skripsi jadi strata 1 ya, untuk tugas akhir mahasiswa di S1 itu skripsi. Lanjut, kertas kerja atau work paper. Jadi sebenarnya work paper, kertas kerja ataupun paper ataupun makalah itu sama, cuma beda penggunaan istilahnya. Kalau kertas kerja work paper ini memang dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Sedangkan paper ini memang khusus makalah di kalangan mahasiswa, pembelajaran dan juga pendidikan. Biasanya untuk menyelesaikan jenjang diploma, S1, S2 ataupun S3. Selanjutnya, skripsi tadi strata 1, sekarang ada karya ilmiah tesis. Tesis di sini memang karya ilmiah yang diselesaikan atau dikerjakan oleh mahasiswa program studi S2 atau pasca sarjana. Jadi di tesis ini mengungkapkan pengetahuan baru yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya S1 skripsi, S2 tesis, S3 itu adalah disertasi. Di disertasi atau PhD, tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktornya. Jadi di sini mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid, tentunya dengan analisis yang teliti. Biasanya di disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinil. Jadi orisinil itu asli dari mahasiswa yang bersangkutan temuannya. Pengertian sudah, jenis-jenis karya ilmiah sudah kalian pahami tentunya. Nah, di dalam karya ilmiah itu sendiri, strukturnya atau bagian yang ada di dalamnya meliputi ada pendahuluan. Di pendahuluan ini berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalahnya. Sedangkan struktur atau bagian yang kedua adalah isi dan pembahasan. Biasanya lebih dari satu bab pembahasan biasanya. Kesimpulan yang ketiga. Jadi kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis pada bagian isi dan pembahasan. Tentunya di kesimpulan ini penjelasannya singkat dan padat mengenai hasil analisis. Jadi di kesimpulan ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada di pendahuluan kalian. Pengertian sudah, jenis-jenis karya ilmiah sudah, struktur yang ada di dalam karya ilmiah sudah dipahami. Tentunya kita akan masuk langsung ke contohnya. Jadi untuk contohnya, kasih contoh ini untuk contoh penulisannya langsung ya. Ini nanti untuk materi tidak perlu khawatir akan Bumi share di Google Classroom tentunya. Semuanya materi berbentuk PPT dan juga contoh yang sudah fix sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Ini ada beberapa contoh penulisan. Ini Bumi buat satu makalah penuh hasil dari rekan kita di program studi PAK juga sudah Bumi revisi, tapi untuk footnote-nya memang Bumi tulis sesuai buku pedoman. Nanti bisa diisi ya sesuai dengan referensi ataupun rujukan yang teman-teman pakai. Ini ada cara penulisannya kalau di judul cover ini 14. Ini poin ini masuk sini 12. Ini 12 ya sampai sini. 1, 2, 3, ini 12 ukuran fontnya. Kalau logonya ini padinya, ini padi 19, kapasnya 12, 19, 12 melambangkan Muhammadiyah tentunya. Oke.
Lanjut ke sini, ini 12 semua. Ini 12 sampai sini ya. Nanti juga Bumi kirimkan. Oke. Selanjutnya masuk ke kata pengantar. Ini 14 ukurannya. Masuk ke sini, ini sudah 12 semua. Nanti bisa dijadikan acuan juga. Oke, masuk ke daftar isi. Ini 14 juga ukurannya. Selanjutnya ini adalah 12. Jadi kita tidak memakai yang namanya bullet. Ini bullet library tidak kita pergunakan, tetapi kita menggunakan yang namanya numbering. Number format ini. Ada huruf A kapital, ada angka kecil, nanti kurung buka, tutup. Itu aja yang kita gunakan ya. Lanjut masuk ke bab 1 pendahuluan. Ini 14. Masuk ke sini sampai ke bawah itu 12. Nah, untuk latar belakangnya ini pakai ini. Capitalized H word. Jadi bentuknya seperti ini tampilnya, tapi ditebalkan. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi setiap paragraf nanti yang rekan-rekan buat semuanya, mulai dari sini sampai sini, nanti dilengkapi dengan yang namanya footnote seperti ini. Bagaimana Bu cara membuat footnote-nya? CTRL, tekan bersama dengan ALT sama huruf F yang ada di keyboard. Maka jadinya seperti ini. Nanti untuk menulisnya seperti apa Bu? Ada nama pengarang, ada judul buku cetak miring, kotanya, penerbit, tahun, nomor, halaman langsung ya. Oke, rumusan masalahnya ditulis seperti ini. Nah, ini estetikanya, penulisannya terlihat rapi kan. Seperti itu. Masuk ke bab 2-nya. Jadi bab 2 ini memang membahas rumusan masalah yang sudah kita paparkan di bab 1 pendahuluan tadi. Di sini, nah ini kan fontnya 14. Ini mulai dari sini diganti menjadi 12. Nah, ini kita cek dah 12 benar. Nah, ini masuk ke sini. Nanti dikasih footnote juga. Kalau footnote-nya, maka untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus tempuh ada sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya ini kan ada 11. Makanya footnote-nya ditaruh di sini. 1 bisa. Jadi menjelaskan keseluruhan ini. Boleh seperti itu. Nah, seperti ini ditaruh ke bawah. Nah, untuk penulisan fotonya seperti apa? Ini Mukayat Broto Wijoyudi. Penulisan karya ilmiah, Jakarta Akademika, Presendo, halamannya langsung. Ini, nah seperti ini ya. Jadi kita hanya menggunakan poin A kalau sudah ini. Nah ini A kan, A besar. Setelah itu baru angka. Setelah angka di dalamnya jika ada penjelasan pakai huruf A kecil-kecil ini, A, B, C-nya kecil, D-nya juga kecil, menyesuaikan setelah angka 1, angka 2 kan. Nanti dilanjut angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Sekarang masuk ke bab 3-nya. Nah, di bab 3 ini ukuran fontnya sama 14 karena di halaman judul paling atasnya. Nah, ini masuk ke sini sudah 12 sampai ke bawah. Ada kesimpulan, ada saran. Di kesimpulan tentunya ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah kalian paparkan tadi dan juga merupakan ringkasan dari hasil pembahasan di bab 2. Jadi bab 2 tadi kan kalian menjabarkannya panjang kali lebar, sangat mendetail sekali, sangat rinci di bab 2 sehingga nanti ditarik di kesimpulan, diambil poin pentingnya secara padat, ringkas dan juga jelas. Jadi ini memang jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab 1 pendahuluan dan juga hasil ringkasan di bab pembahasan di bab 3 penutup. Masuk ke daftar pustaka. Masuk ke daftar pustaka ini fontnya 14. Nah, ini nama kan dibalik. Nama belakang ditaruh di depan. Seperti itu. Jadi ini untuk penulisan daftar pustakanya. Oke, sekian materi dan juga praktek langsung untuk penulisan karya ilmiah berupa makalah. Semoga dapat dijadikan referensi untuk teman-teman di program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.